Shalom, selamat pagi bagi kita semua, khususnya Jemaat HKBP Limo. Kita bertemu kembali di Renungan Harian Logos pada hari ini, Jumat 21 November 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari tidur malam kami hingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebentar kami ingin membaca sebagian dari isi firman-Mu, dan kami ingin merenungkan maksud tujuan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berkati kami agar kami boleh mengerti maksud dan tujuan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Nats kita pada hari ini yaitu dari Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Nats kita hari ini mengingatkan kita bahwa kita harus hadir ke dunia ini untuk melayani. Kita dituntut atau diharapkan untuk dapat meneladani Yesus yang mana datang ke dunia ini untuk melayani. Yang mana kita tahu Yesus adalah Raja di atas segala raja. Yesus adalah yang tertinggi dari segalanya, tapi mau menjadi seorang hamba, mau menjadi orang yang hina bahkan untuk melayani jemaat atau kita, umat tebusannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di sini juga kita harus meneladani perbuatan-perbuatan Yesus. Di hati Yesus yang mana Yesus dipandang hina di dalam kebesarannya. Namun Yesus tetap setia melayani kita umatnya. Walaupun Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ada hal-hal yang dapat kita pelajari melalui Nats hari ini. Yaitu yang pertama adalah melayani adalah panggilan setiap orang percaya. Nah, kita yang sebagai orang percaya harus dapat melakukan tugas pelayanan. Jika Yesus saja yang Raja di atas segala raja mau melayani, apalagi kita yang hanya seorang hamba. Kita harus boleh semangat untuk melayani. Yang kedua, pelayanan itu lahir dari kerendahan hati, di mana kita dalam hal melayani tidak untuk dipuji. Kita harus melakukan itu karena kita merasakan kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, sehingga kita harus menyatakan kasih yang kita terima dari Tuhan tersebut dalam bentuk pelayanan kepada sesama di dalam banyak hal. Yang ketiga adalah pelayanan ini yang termasuk pelayanan tertinggi, yaitu pengorbanan. Dalam hal kita melakukan pelayanan, kita harus membuang ego kita. Kita tidak boleh mengandalkan atau menunjukkan keberadaan kita dalam arti kekuasaan kita. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin jabatan kita tinggi, kedudukan kita, status sosial kita tinggi. Namun dalam hal ini kita tidak boleh membawa hal tersebut di dalam melayani. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam hal melayani kita tidak harus melayani dalam artian kita harus menjadi pesuruh atau menjadi hamba. Namun di dalam hal melayani banyak hal-hal yang bisa kita perbuat.
Salah satunya adalah senyum kepada orang yang terluka, atau kita mau mendengarkan keluh kesah orang, menjadi telinga yang mau mendengar dan tangan yang mau menolong. Atau kita bisa hadir bagi sesama kita atau bersekutu bersama kita, khususnya di dalam pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hal untuk melakukan itu semua kita harus membuang ego. Kita harus mengesampingkan rasa bahwa kita lebih tinggi, bahwa kita lebih hebat dari seseorang. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, di mana tadi pelayanan itu disebutkan adalah pengorbanan yang tertinggi, dan pengorbanan tersebut adalah wujud kasih yang sejati. Itulah yang diajarkan Tuhan kepada kita, sehingga kita boleh dengan tulus, dengan senang dalam hal melayani, karena kita harus meneladani Yesus yang mau turun ke dunia untuk mengorbankan nyawanya dan mau melayani kita, umat tebusannya. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari mau melayani. Mari kita buat prinsip dalam hidup kita, kita datang untuk melayani, bukan dilayani. Dengan berbagai cara, dengan hal-hal yang sekecil apapun, seperti tadi saya bilang, dengan senyum, bahkan menjadi pendengar setia kepada teman kita yang terluka, dan bahkan hadir di saat teman kita membutuhkan. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa di hari ini Engkau mengingatkan kami untuk mau menjadi pelayan, melayani bagi sesama kami Tuhan, terlebih bagimu. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat melakukannya dengan tulus hati, dengan cinta kasih yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami boleh meneladani sifat yang Engkau tirukan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan semuanya itu boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dalam hari ini kami akan beraktivitas. Biarlah kami menyerahkan seluruh aktivitas kami, apapun yang akan kami lakukan, biarlah semuanya dengan tuntunan kasih setiamu. Buat umatmu yang dalam keadaan sakit Tuhan, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, biarlah Engkau berkati Tuhan, Kau sembuhkan agar mereka beroleh sukacita. Buat umatmu yang dalam duka cita, biarlah Engkau yang memberi penghiburan sejati. Tuhan, buat saudara-saudara kami, keluarga kami yang jauh maupun dekat dari kami, biarlah mereka kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau yang menyertai dan memberkati mereka. Ampunkan kami dari dosa pelanggaran kami Tuhan, agar kami masih layak untuk menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, sampai ke tangan-Mu lah jiwa dan raga kami, dimanapun kami berada dalam segala aktivitas kami hari ini. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.